iya lho, anak sapi ya lho Mas. Saiki lak sing gawe nganu, nek anak iki kan juke pedhot ngene lho sing di ngono kae. Dot Mas. Kae iki anak sapi, piye to? Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lucu ya? Sikir aku udah wis guyu. Santai. Ya kembali lagi di channel Cakliwon, nongkrongnya santuy malam-malam di sini. Di luar cahayanya kurang masuk, jadi kita pindah di dalam kamar maksudnya, bukan di dalam mana. Kali ini ditemani oleh siapa nih, kaum milenial kita, kaum milenial. Bisa perkenalan diri Mas Menteri? Oke. Ya, perkenalkan diri, nama saya Nurul Faizin. Bisa dipanggil Nurul, masa cewek ya? Jenengmu kok kayak cowok aja? Lah, Nurul Faizin tenan. ya betul. Oke. Sigur ya, kan udah pemberian dari orang tua gitu. Harus di ini ya, Iya. harus terima dengan Terima ya, terserah mau panggil saya Nurul bisa, Faizin bisa. Saya nakai aja, yang penting jangan sayang. Nanti udah saya malah ditinggal lagi, aduh sakit ya Allah. Pedilan caranya. Oke. Kembali ke topik ya. Iya. Untuk perbincangan malam ini saya akan mengajak Mas Nurul berbincang-bincang mengenai berita yang mungkin ini tanggal berapa ini? Yang kemarin gitu ya. Ya, yang kemarin ini lagi bisa dibilang viral. Ya. Viral ya. Kalangan kaum milenial dan semua lah. Ya, semua menanggapi mengenai pencabutan ilegalnya minuman keras di Indonesia. Es batu. Minuman keras. Es batu. Apa itu, Mas? Minuman keras. Nah, Es itu apa? bukan maksudnya itu, John. Terus apa? Minuman keras itu mabuk. Iya, mabuk. Oh, bilang dong. Itu kan minuman keras. Ora tau nonton TV ya, bajingan. Delok lagi lho, Mas. Pada tanggal 2 Maret, pada tanggal 2 Februari apa tanggal Maret ya? Februari. 2 Februari ya. Serius, Mas? Serius 2 Februari dikutip dari blogspot mana itu tadi saya baca tapi lupa. Oh, juga berarti sudah membaca Iya. tentang Perpres nomor 10 tahun 2021. Indonesia itu akan melegalkan miras, minuman keras itu. Iya. Tapi hanya di daerah tertentu. Presiden Jokowi itu ini sebelum kita berbincang lebih lanjutnya, alangkah baiknya kalau kita memberikan kehormatan dulu kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Yusuf Kala. Wih, itu yang kemarin. Bapak Maruf Amin, maksud saya, maaf, saya masih ingat saja Pak Jokowi JK itu masih teringat banget, soalnya dulu saya jadi
bukan nggak mau jadi politikus soalnya bersama Bapak Ma'ruf Amin. Oke. Tidak mengurangi rasa hormat saya beserta teman saya kepada Bapak Jokowi beserta Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh pemerintah dari yang terbawah dari tingkat desa sampai ke pusat meliputi Bapak RT, RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, Bapak Camat, Bupati, DPR, dan Gubernur sampai ke pusat pokoknya. Dengan ini kita akan berbincang-bincang mengenai pencabutan miras yang dicabut pada tanggal 4. Kayak kalau nggak Bapak Jokowi itu mencabutnya tanggal 4-nya. Jadi menurut karena ada masukan dari kepala daerah, dari Bapak Gubernur, ya terus termasuk dari MUI, terus dari Nahdlatul Ulama, termasuk ormas-ormas agama, itu jadi Bapak Jokowi mencabut apa itu perpresnya yang kemarin sudah ditetapkan itu. Menurut jenengan, saya nanya Mas, menurut jenengan, kalaupun misalkan Pak Jokowi tidak mencabut aturannya kemarin atas ilegalnya minuman keras, menurut jenengan gimana? Ya, kalau menurut saya tuh pasti akan menimbulkan beberapa efek-efek yang sangat berpengaruh besar di dalam masyarakat. Sangat besar. Ya, besar sekali pokoknya. Besar ini Mas. Gak juga lagi. Ya, contohnya itu misalkan produksi minuman beralkohol itu diizinkan. Otomatis para penggunanya itu kan di kalangan masyarakat kan banyak. Otomatis kan ikut juga kan. Jadi kan semakin bebas mereka menggunakan minuman keras itu. Tapi kan meskipun tidak dicabut di kalangan kaum milenial yang saat ini, setelah saya tuh juga pernah milenial Mas, tapi sekarang saya sudah lanjut usia Mas. Saya wis tua. Saya tua. Ini single saya. Ya meskipun itu apa yang dibicarakan jenengan, ya, itu tetap aja pemabuk tetap merajalela. Ya betul Mas, emang benar itu mabuk masih merajalela. Padahal Bapak Jokowi itu mau menciptakan ilegalnya itu pasti ada tujuan tertentu. Jadi kan yang dituju cuma Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua, sama Sulawesi Utara kalau nggak salah. Ya. Cuma 4 provinsi itu. Betul. Dan mayoritas di situ penduduknya itu non Muslim. Kebanyakan non Muslim. Betul. Kalau yang saya tahu Bali itu mayoritas Hindu. Tapi ada juga Muslimnya Mas. Iya. Kalau kita kan Muslimin Muslimah. Itu kan ya Muslimin dan namamu Nurul Faizina. Iya. Muslimat. Intinya gitu lah. Tapi menanggapi soal itu, kan otomatis banyak masyarakat yang akan mentang-mentang itu diizinin dan dilegal kan. Jadi mereka akan semakin seenaknya sendiri. Bebas. Iya. Minum di mana-mana. Iya. Mau di jalan, pinggir jalan, mau di kamar, mau di enggak juga sih. Bebas pokoknya. Bebas. Tapi dengan tidak diizinkannya oleh Bapak Jokowi itu, kita akan merasa kita itu masih diawasi, jadi masih bisa sembunyi-sembunyi gitulah kalau mau gituan. Jadi ya beda kan. Bagus maksud itu ya. Ya bagus. Ciumnya Mas. Ya. Ciulan. Minum ya. Monggo. Bentar ya saya mau minum dulu. Ciu itu juga termasuk alkohol lokal Mas. Mas rasanya Mas. Ciu. Karena setiap daerah juga punya ciri khas masing-masing untuk alkohol lokalnya. Ya. Miras lokal lah, miras lokal. Gitu. Kalau di Bali kan arak. Ya betul. Terus kalau di daerah Jawa Tengah itu ada yang ciu, ada yang apa itu namanya dan Pluto. Ya. Nah, ada juga apa ya? Wah, saya kurang
ya, ya setahu saya itu kan itu sejenis seperti pil gitu, tapi nyebutnya sih gitu. Kok bisa disebut sapi itu saya juga nggak tahu. Mungkin yang dimaksud jamur itu kok, jamur kelekong itu kok. Bukan itu, bukan mas. Itu kan jenis pil loh, seperti narkotika itu loh. Sekali kita minum langsung ngefon. Pernah mas? Belum sih. Mau dites? Enggak mau. Silahkan ini gimana dari ciu mas? Ini ciu ya? Ya. Ini ciu dari asli dari mana ya? Jangan sebut merek, karena kita di sini tidak promosi barang apapun. Ini tuh hanya air putih guys. Sama sekali, never drink alcohol, only water. Steril nih guys. Steril. Kita mau sambil ngerokok bisa loh. Bisa. Boleh. Kita ngobrolnya santai di sini mas. Santai. Tanpa mengurangi rasa semangat. Saya mau ngerokok. Iya, saya juga. Kok kosong? Ngomong aja jalur gitu loh. Kan sok rapenan. Alibi. Oke, kita di sini santai ya guys, karena ini sekedar hiburan saja, jangan diambil hati. Kalau ambil jantung sih nggak apa-apa. Oke lanjut, kita tadi sampai di mana ya? Mengenai tadi sampai di ciu dan bekonan. Betul sekali. Oh ada bekonan juga tuh? Ya bekonan ya, itu saya baru ingat itu. Ciu bekonan itu sepertinya daerah Solo ya atau mana? Solo ya. Terus bedak luto itu dari mana? Danto itu kurang tahu saya. Dengan maraknya beredarnya video Bapak Jokowi melegalkan itu banyak pemuka agama yang khususnya muslim. Ya betul. Kan yang paling menyorot itu muslim juga. Saya baca dikutip dari kayaknya itu Kompas apa ya, kompas.com itu dari Nahdlatul Ulama itu memang menyorotkan bahwa itu tuh orang di Al-Quran kalau khamr itu memang diharamkan. Itu sudah dari dulunya. Sudah dari dulu. Tapi ya mas, yang namanya ciu kan juga termasuk alkohol tuh mas, juga termasuk minuman keras itu mas. Soalnya memabukkan. Itu sudah ada di zaman kerajaan mas. Ya. Bagaimana menurut jenengan? Pendapat jenengan? Ya kurang lebihnya sih mungkin itu ya seperti mau mewariskan seperti budaya kita dahulu. Jadi Murni budaya. ya murni budaya itu istilahnya, tapi itu bertentangan dengan agama. Jadi Ya. banyak ya, ada dari ormas agama yang banyak menolak atau menanggapi persoalan seperti ini mas. Oh ya betul. Terus tambah lagi. Jadi kalau misalnya apa ya itu ya misal kalau itu diizinkan loh mas, kan juga banyak ya. Misalkan Bapak Jokowi tidak mencabut putusan itu. Ya betul. Di kalangan usia-usia anak bawah umur, apa itu anak di bawah umur gitu loh. Sekarang kan udah ya istilahnya maju, gampang mengakses apapun lah lewat internet. Ya kaum milenial itu maksudnya. Betul. Jadi menurut saya itu akan sangat berpengaruh besar sekali. Merusak moral mereka. Ya, karena pergaulan bebas itu kan beda anak sekarang sama zaman dulu. Kalau anak zaman dulu kan apa nggak tergantung ini mas, cara didiknya dari orang tuanya mas. Kalau dari anak lahir terus disekolahkan, dipondokkan, bagi yang umat muslim lah ini khususnya loh mas. Kita kan bicara yang memang dari muslim loh. Ya. Kita juga muslimin dan muslimat yang tadi. Muslimat toh? Iya betul. Kamu muslimat. Benar mas, itu nanti bisa dijelaskan nanti. Tadi sampai mana saya bicara itu? Ya kan anak zaman dulu sama sekarang itu beda. Jangan sangat berbeda jauh mas. Kan zaman dulu pergaulan itu loh. Misal umur 20 ya sama 20-an dan setaranya istilahnya beda sama anak zaman sekarang. Dulu tuh saya bahagia tanpa kuota kok mas. Dulu saya bahagia tanpa gadget sama sekali. Saya tuh mainan kalau minggu bangun tidur nonton TV bareng-bareng udah sangat gembira sekali. Betul sekali itu. Beda dengan anak sekarang ya. Makanya tuh bangun anak tidur sekarang, HP. anak sekarang itu loh pergaulannya tuh akan semakin berbeda dengan anak zaman dulu. Anak sekarang tuh misal ya anak SMP bisa berteman sama yang SMA, bahkan sama yang udah lulus kuliah pun. Makanya itu kita itu takutnya kalau mereka itu lepas gitu loh. Kan ada yang tidak tahu latar belakangnya, mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Betul. Makanya itu
Nah, beda kalau anak zaman dahulu, misalnya seumuran bapak mbah ini ya. Mbah umurnya berapa? Saya sekarang sekitar 76. Ya, ya sepertinya itu. Maka mbah-mbah itu kan pasti kumpulnya sama mbah-mbah loh. Iya. Satu tetangganya itu sama mbah siapa tuh, Mbah Maduri di situ tuh. Mbah Maduri. Ya, mohon maaf ya, seperti almarhum yang sesepuh di desa kita itu juga. Pasti kan kumpulnya sesama gitu, hampir setara umurnya. Hampir sepadan, seumuran. Maka dari itu banyak loh. Saya itu sedikit review kemarin tuh, saya main ke rumah teman gitulah. Banyak anak-anak SMP tuh kok gaulnya sama anak besar-besar, dewasa, kan tatoan sini lagi. Ih, ngeri lihat-lihatnya. Masnya ngeri sama tato, takut sama tato. Enggak, bukan sama tatonya, pergaulannya itu loh. Mau lihat tato saya? Mana Mas? Oke, sure. Besok berarti tato ya? Besok. Mas mau lihat tato saya enggak? Enggak mau. Enggak mau. Oke, lanjut lagi. Siap. Jadi itu loh ngeri banget tuh. Ada yang entah itu minum-minum apa itu saya nggak tahu, tapi sepertinya pada mabuk gitu. Nah, takutnya kalau anak-anak yang di usia bawah itu ikut-ikutan, terus mereka kecanduan, terus mereka jadi tidak bisa apa ya? Ya intilah menjadi tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Apapun yang dia inginkan akan berusaha dengan apapun caranya. Bisa menimbulkan efek lain, bisa mencuri, atau gimana tindakan kriminal lainnya. Ya, betul. Dari Efek berawal, kecanduan. dari berawal mabuk. Iya, dari Mabukan di situ. Oh, Dari berawal mencoba itu. Karena terpengaruh ya. Karena itu pergaulan bebas itu. Begitu Mas. Serius amat aja ngomongnya. Oh, ini memang diseriusi Mas. Ini saya mengundang jenengan ini. Wah, dari kemarin-kemarin sebenarnya. Ketika bapak sibuk saya itu. Oh ya, saya memaklumi kaum milenial kan sibuk. Iya. Pacaran loh. Iya, betul sekali. Pinter ini Bang. Udah berpengalaman nih si Bahan Kliwon. Loh ya, namanya juga kowe kuwi tak enom, tapi durung ngalami tuwa. Lah nek aku wong tuwa wis pernah ngalami enom. Allah bener ya aku kuwi tetep oke bener ngono lho. Ngono. Ya, betul itu sekali. Ngono lho. Mudeng kan kowe. Mantap. Nah, saiki berarti yo dengan adanya pencabutan ini dari kamu sendiri, kaum milenial mewakili ya sekitaran sini aja. Bangga dengan keputusan Bapak Jokowi atau masih tetap menyetujui kalau ilegalnya ini? Ya, sebelum saya mau menjawab pertanyaan dari si Mbah Kliwon ini, alangkah baiknya saya minum dulu ya. Iya, Cerai dulu. jangan banyak-banyak Mas, tipis-tipis saja biar cepat ngangkat. Ngangkat derajatnya maksudnya, ngangkat derajatnya. Si aku anak ngomong potong tadi lagi Bang. Pertanyaan saya, Tahu. Mas Nurul ini Ya. dengan pencabutan Bapak Jokowi atas ilegalnya minuman keras, bangga, senang, gembira, atau merasa sedih, atau tetap kekeh mau diilegalkan? Entah tapi udah ini. Jaring yang perlu ini aku kalau boleh jangan tipis-tipis saya bos, ben cepat ngangkat derajatnya. Sopo lagi ini banyak view nantinya. Ya menurut saya tuh apa tadi? Oh jaring Ini piro? Juga. Salah, lu lho Jiro, lu sing tak teko lho, aku lho ngerampung. Iki piro? Aku jawab loh Mas itu Jiro. Bener loh. Ya salah aku lan jadi iki piro? Iki Lah aku piro? sama kok Mas sing umet Mas. Lho kok sing umet kae to? Iki telu Jiro, lu sing tak teko iki loro yo. Iki bocah mabuk bisa. Aku sing mabuk iki sing umet iki. Kupluan merah becus ya. Kupluan yang becus nih. Kaya ngene lho dicontoh. Kupluan. Nah, Mbak Nurul Faizin jadi angel. Angel Gimana? Nah, kan cantik. Ya, saya mau mewakili ya sekitar sini aja, nggak usah banyak-banyak. Ntar kalau nggak ada yang setuju, repot
banyak mas, banyak. Tetap kita tuh tetap ada pro dan kontra dengan adanya Ya, itu pasti mas. adanya seperti ini. Jadi mewakili ya kaum Ya menurut saya, menurut dengan aja. menurut saya ya. Hmm. Ya kalau menurut saya sih Tetap angka baiknya ya aslinya tuh itu nggak dicabut sih nggak masalah, asalkan kalaupun itu memang ada ini ya, maksudnya dengan adanya ilegalnya itu akan menjadikan Indonesia lebih maju kan, itu kan intinya mungkin dari pemikiran saya kita bisa mengekspor itu mas, produk-produk yang ada di dalam negeri. oh. Ya itu akan menimbulkan devisa yang besar sekali dari negara. Sangat mas, soalnya minuman keras itu tidak murah, Mahal sekali Iya. mas. Cius mainnya berapa mas? Ini Ini tolong ewu ini mau berapa? tolong sing awak sing asli lho tolong ewu, tapi wis bedone sini tadi Bukan cium mas, ini bukan cium. Nanti kita disorot minuman pakai peci kan tidak baik. tidak baik malah. Makanya tonton video ini sampai habis biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bagus. Oke, lanjut lagi. Ya jadi ya apa itu keputusan Bapak Presiden Jokowi itu tidak dicabut aslinya juga nggak apa-apa, dengan salah satu konsekuensi Ada syaratnya. itu khusus memproduksi saja, tidak diedarkan dalam negeri. Tapi tetap nggak bisa mas. Tetap kita juga tetap mengkonsumsi mas. Kayak kaum milenial itu tetap. Ini pun dicabut, kita tuh tetap banyak mas. Ya, Ciu-ciu lokal itu. betul. Tapi Tapi kan itu kan nggak, pabriknya kan ilegal semua. Beda kali ini kan dilegalkan. Jadi yang maksud saya itu untuk pabrik yang dilegalkan itu hanya boleh apa itu istilahnya ya, mendistribusikannya ya ke luar negeri aja, mengekspor. Kalaupun itu mau diekspor ke dalam negeri, juga ada daerah-daerah tertentu saja, misalnya yang cuman daerah situ tuh boleh gitulah, tidak dilarang. Alangkah baiknya itu bukan non muslim gitu aja, jadi tidak menyalahi aturan agama. Gimana mas pendapat anda? Ya bagus mas, bagus. Soalnya itu ya, kalau misalkan memang itu tidak dicabut ya mas, dan Indonesia bisa memproduksi minuman keras dengan setara kayak yang di luar negeri, ya maksudnya bisa 10-12 perbandingannya atau mungkin bisa 11-12. Wah bagus tuh, itu Kita bisa menarik turis-turis untuk datang ke Indonesia, untuk visit juga Indonesia. Kalau Ya, bisa itu mah kita menguasai pasar saham. Cium. Bisa lah, bisa. Tapi kan ini sudah dicabut sama Bapak Jokowi, sudah dicabut. Dan saya kalau dari pribadi saya sih ya bagus dengan jadi kan dengan secara tidak langsung Bapak Jokowi itu tetap mendengarkan seruan rakyat, seruan dari pemuka agama yang menyorot banget kan dari kemarin yang dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah ataupun Lainnya. ormas-ormas agama yang mengharamkan alkohol. Jadi benar-benar mendengarkan suara rakyat. Betul kan? Kita kasih apresiasi buat Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu tadi. Takut. Tapi enak loh. Dan padahal ini ada sebenarnya saya nggak suka mas ngobrolin masalah menyangkut ras agama, suku ras agama kayak gini. Cuma rokok ini juga ada yang melarang mas. Tidak haram, cuman ini tuh larangan. Dilarang mas, ada juga. Iya betul. Sebagian agama yang melarang untuk kita merokok. Tapi saya dilahirkan dari simbah yang sudah merokok mas. Jadi saya dulu kecil tuh kalau nangis sama mbak tuh dibikin dilintengke loh, dilintengke dari bako terus dikasih cengkeh, mbaknya dilinting, dimpake, terus rasa nangis rokok. Wah itu zaman dulu dah ada LA sejak dulu ya berarti ya. Lintingan asli. Oh, udah dari dulu. Mabuk mas. Mabuk enak kan? Nanti gimana mas?
tesnya itu tidak lebih dari bako ini ya mas. Sudah mabuk mas, baru 1 minuman tegakan atau gitu. Nggak boleh mabuk mas. Kita tuh nggak boleh mabuk. Minum boleh, tapi jangan mabuk. Dan terus kita ngantuk mas kalau nggak mabuk mas. Emang tidak butuh waktu istirahat itu. Makan bubuk mas. Itu. Aku ini pernah nemam, tadi ngerti bahasa-bahasamu. Saya milenial, saya sekolah. Ini saya pedot. Mabuk, makan bubuk. Pedot mas. Hah? Pedot mas. Maksudnya pedot. Pedot itu ini pedot ngono. Maksud mas. Tapi Pedot iya lho anakan sapi ya lho mas. saiki lak sing gawe nganu, nek anak iki kan juke pedot ngene lho sing di ngono kae. Pedot mas. Kae iki anake sapi, piye ta? Den. Wis angel iki kowe. Sakit. Oke, terima kasih Mas Nurul Faizin telah hadir undangan saya untuk bukan mengklarifikasi sebenarnya. Ini Cuman sekedar sharing ya dengan adanya berita viral yang kemarin. Terima kasih sudah hadir. Ada sosial media yang mungkin bisa di ini. Oke, bisa follow IG saya @jeans2905. Wah, susah banget mas tulisannya. Nanti bisa ditampilkan di situ. Kamu kok barat-barat nih mas? Masa mas enggak mas itu kan cuma Namanya jeans apa itu? jeans itu dari nama belakang Faiz. Oh, gitu. Terus sama FB saya jeans Faiz. Kalau boleh tahu, oh nggak boleh. Status apa mas? Saya itu duda. Ya. Sama. Kita Oke mas, terima kasih banyak sudah hadir. sama-sama. Jangan lupa kawan-kawan subscribe channel Cakiwan biar kita semakin semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih banget buat Nurul Faizin yang sudah mengutarakan suaranya mengenai hal-hal pencabutan ilegal yang miras di Indonesia ya khususnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.